Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau berbagi pengalaman tentang promil yang aku dan suami jalani. Kurang lebih 3 bulan kita menjalani program ini hingga akhirnya bisa dapat garis 2. Jadi kita itu nikah tanggal 6 September 2019. Dari awalnya kan memang gak ada niatan buat nunda, kita mau langsung punya baby. Nah jadi di bulan itu kita belum ada rencana program apapun. Kita mau jalanin pernikahan secara alami aja, karena yakin aja kalau misalnya kita itu subur dan bisa langsung punya baby. Tapi setelah 1 bulan menikah, ternyata aku tuh telat, 1 hari telat waktu itu. Aku yakin bahwa ini pasti hamil, karena aku nggak pernah telat selama ini. Jadwal haidku tuh selalu tepat waktu. Tapi ternyata setelah 1 hari itu aku langsung tes pack, ternyata hasilnya negatif. Tapi masih percaya diri, masih memberi semangat kepada diri kalau mungkin saat itu kadar HCG atau hormon yang diproduksi tubuh tepat setelah adanya pembuahan itu masih kurang, jadi masih belum bisa terdeteksi oleh si test pack ini tadi. Jadi aku masih yakin bahwa aku hamil. Aku ulangi periksa lagi di 7 hari telat, karena hasilnya masih negatif juga. Aku ulangin lagi di 2 minggu telat, masih negatif juga. Endingnya di 20 hari telat, setelah siklus 50 hari masih telat juga. Nah, hancur itu harapan. Esok harinya si tamu bulanan datang. Oke, sudah nggak berharap lagi. Pertama kali siklus haidku sejelek itu sampai 50 hari. Ngaduk sama suami sambil nangis, tapi mau gimana lagi, ya udah kita usaha lagi bulan berikutnya. Nah di bulan Oktober kita sepakat untuk mulai program hamil. Tapi kita masih program hamil sendiri aja. Waktu itu aku sama suami memilih untuk menggunakan Folafit. Itu berisi asam folat yang bagus untuk masa kehamilan maupun orang yang berencana melakukan program hamil. Sama digabung sama Evere. Evere itu vitamin E, selain untuk kesehatan kulit dia juga bagus untuk kesuburan. Nah si Folafit tadi aku konsumsi bareng suami karena juga bagus untuk kualitas sperma. Jadi kita minum itu 1 kali sehari. Pagi aku minum Folafit, malam aku Evere minum pagi 1 kali sehari, Folafit minum malam. Nah 1 bulan kemudian telat lagi nih. Tes pack negatif lagi. Jadi aku telat sampai 2 minggu dan tes pack terus selama 2 minggu itu dan negatif terus. Setelah 2 minggu haid lagi. Oke, gagal lagi bulan ini. Kemudian setelah itu sempat kecewa, sempat mikir apa aku yang bisa pakai si test pack ini, atau test packnya ini rusak kok negatif terus tapi udah telat selama ini, atau periksa aja nih ke dokter SPOG, kontrol aja. Tapi aku mikir, kan aku tahu kalau misalnya masalah pada kesuburan itu baru bisa terdeteksi setelah 1 tahun menikah dengan hubungan suami istri yang teratur. Nah aku baru 2 bulan dong, jadi ya udah nggak usah dilanjutin aja. Nah di bulan Novembernya aku sama suami ganti promilnya. Aku stop, tapi Folafit aku tetap minum, tapi digabung sama susu Prenagen Essensis. Jadi aku minumnya itu susu Prenagen Essensis itu 1 gelas sehari setiap pagi, kemudian Folafitnya 1 kali sehari setiap malam. Nah terus 1 bulan kemudian lagi telat lagi nih, bahkan disertai rasa mual. Ada lagi timbul harapan, tapi nggak sebesar bulan-bulan kemarin karena udah nggak ini lagi sih, udah masrahin aja sama Allah. Terus itu telat ini sampai 11 hari. Nah, selama 11 hari itu disertai rasa mual, aku tes pack terus juga, tetap negatif juga. Sampai 11 hari haid lagi. Oke, sekarang aku mikir,
di bulan Desember itu aku mikir, dari awal hamil sampai sekarang itu masalah utama aku itu di haid yang gak teratur. Otomatis yang perlu diperbaiki itu adalah haidnya, bukan kesuburannya. Ya, kesuburannya sih aku nggak tahu ya, belum periksa. Cuma kan masalah utamanya di sini adalah haidnya. Jadi sebelum aku mendeteksi kesuburan itu, ada baiknya aku perbaiki dulu siklus haidku. Jadi aku cari-cari informasi baik secara medis maupun herbal, gimana cara memperbaiki siklus haid. Ada beberapa opsi, tapi opsi yang aku ambil adalah tips dari tips JSR dari Dr. Zaidul Akbar. Nah di situ aku pakai campuran rempah, kunyit, jahe, madu, dan perasan jeruk nipis. Jadi aku itu minumnya pagi. Si jahe dan kunyit tadi direndam dulu di air panas. Setelah dia mulai hangat, baru diberi madu dan perasan jeruk nipis. Nah kemudian baru diminum. Aku minum itu 1 gelas sehari, nggak penuh, itu bareng suami. Jadi suami 1 gelas, aku 1 gelas. Kadang awalnya sih nggak enak, rasa jamu, tapi lama-lama terbiasa sih. Nah selain si JSR ini tadi, aku minumnya siang masih minum Volafit, terus malam aku juga masih ikhtiar dengan si Prenagen Essensesnya tadi. Nah setelah konsumsi JSR ini tadi, 2 minggu kemudian kok aku tuh ngerasa aku tuh bisa mendeteksi masa subur. Jadi selama ini dari sebelum nikah maupun setelah menikah yang 3 bulan itu tadi, aku nggak bisa mendeteksi masa subur. Nggak ada rasa, cuma dari hitung-hitungan kalkulator aplikasi. Jadi nggak ada rasanya sama sekali. Gimana sih masa subur itu tanda-tandanya? Nah setelah minum si JSR ini tadi, kok aku ngerasa 2 minggu kemudian itu aku merasa pede sama perut bawah aku itu nyeri. Aku cari-cari info dong itu apa, dan ternyata arahnya ke masa subur. Ya udah nggak usah disia-siain, kita ikhtiarlah di masa-masa subur tersebut. Ternyata si nyeri pede dan nyeri bawah ini tadi nggak berhenti sampai 2 minggu kemudian, sampai H-1 jadwal haid aku. Feelingku kuat nih kalau bakal positif, dan aku nggak sabar. Tapi ada worry-nya juga, takutnya itu ternyata efek samping si JSR ini tadi. Jadi saking aku itu penasarannya, aku langsung tes pack hari itu juga. H-1 haid itu aku langsung tes pack, dan hasilnya positif samar. Dan aku langsung seneng dong, tapi masih takut untuk ngasih tahu suami waktu itu. Aku tunggu besok hari sampai jadwal haid, ternyata nggak haid nih, dan si payudara sama nyeri perut ini masih terus berlangsung. Udah aku tes pack lagi di hari itu, 2 kali aku tes packnya, dan Masya Allah akhirnya dapat si garis 2 jelas ini. Udah aku lari ke suami, kasih tahu suami waktu itu sambil nangis. Kita nangis bareng, dan hari itu juga suami ngajak buat kontrol KSPOG untuk memastikan kehamilan. Baru ketahuan kalau aku sudah positif hamil. Nah, so buat teman-teman penanti garis 2, jangan pernah patah semangat. Kalau 1 promil gagal, coba promil lain. Kenali tubuh kita selama promil itu, apa yang jadi masalah pada diri kita, perbaiki itu, dan coba lagi untuk promil. Tapi jika dalam 1 tahun promil sendiri masih gagal, ada baiknya kita periksa ke dokter spesialis kandungan untuk tahu apa masalahnya. Jangan takut dapat vonis, karena setiap vonis pasti ada solusinya. Tetap semangat, semoga para penanti garis 2 bisa segera mendapat kado terindahnya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.